Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light memanggil dua bawahan barunya, yaitu Orca dan Chaos. Nah, kira-kira di episode kali ini seperti apa pertarungan Light melawan Chaos? Dan seperti apa kekuatan Chaos yang sebegitu yakinnya berani menghadapi Light? Oke, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Chaos menyatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk pada orang yang lebih lemah darinya, Ellie seketika menunjukkan raut wajah tidak senang. Namun Light dengan tenang meminta Ellie untuk menahan diri terlebih dahulu dan memintanya menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada mereka berdua. Ellie pun memahami maksud Light dan menyanggupi permintaan tersebut. Sambil menatap Chaos, Light berpikir bahwa dirinya sama sekali tidak menginginkan pemujaan atau penghormatan berlebihan dari para rekannya. Ia bahkan tidak terlalu peduli dengan sikap Chaos yang bertindak sesuka hati. Selama Chaos tidak menghalangi rencana balas dendamnya atau membahayakan yang lain, maka hal itu bukanlah masalah besar yang perlu dibesar-besarkan. Kemudian Ellie meminta Orca untuk berdiri agar ia bisa mulai menjelaskan situasi. Begitu berdiri, Orca justru langsung memainkan biolanya sambil berkata dengan nada puitis bahwa pertemuan mereka adalah takdir dan ia bersumpah akan mematuhi seluruh perintah Light sebagai tuannya untuk selamanya. Melihat tingkah Orca, Light hanya tertawa kecil. Di sisi lain, Chaos kembali berbicara dan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan tujuan Light maupun keberatan mengambil peran bersama Ellie. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tunduk pada seseorang yang lebih lemah darinya. Baginya, meskipun Light adalah tuannya, itu bukan alasan untuk memberi perintah sesuka hati. Ia menambahkan bahwa berbeda dengan yang lain, dirinya tidak akan patuh dengan mudah. Karena menurut hukum alam, yang kuatlah yang berada di puncak. Jika Light ingin membuatnya tunduk, maka ia harus membuktikan kekuatannya secara langsung. Mendengar pernyataan itu, Ellie kembali menunjukkan ekspresi tidak senang. Awalnya ia mengira telah memilih sosok yang berbakat, namun kini ia menilai Chaos hanyalah makhluk sombong yang tidak mau patuh dan tidak berguna bagi Light. Sebagai orang yang memilihnya, Ellie berniat mengambil tanggung jawab untuk menyingkirkan Chaos dan memaksanya menarik kembali ucapannya. Bersamaan dengan itu, Ellie langsung mengeluarkan buku sihirnya, sebuah item kelas fantasma bernama The Veil yang berisi 10.000 mantra kelas strategis, membuatnya setara dengan item kelas mythical. Ellie pun berniat menghabisi Chaos menggunakan kekuatan buku sihir tersebut. Namun Light segera meminta Ellie untuk kembali tenang. Menurutnya, Chaos hanya ingin melihat kekuatannya dan hal ini tidak berarti mereka harus saling membunuh. Jika dengan bertarung hal itu bisa memuaskan Chaos, maka Light bersedia menunjukkan kekuatannya secara langsung. Chaos pun membalas bahwa jika Light memilih untuk melarikan diri atau menyerahkannya pada bawahannya, maka diskusi ini tidak ada gunanya. Karena Light memilih bertarung, Chaos justru memuji keputusan tersebut sebagai pilihan yang bijak. Kemudian Light meminta Ellie untuk menyiapkan tempat pertarungannya dengan Chaos. Ellie memahami permintaan tersebut dan segera mempersiapkannya. Beberapa saat kemudian, di ruang latihan Abyss, Ellie memberitahu bahwa seluruh persiapan telah selesai. Ia juga menegaskan bahwa tidak peduli seberapa parah luka yang diterima, sihir penyembuhannya akan memulihkan semuanya, sehingga tidak ada yang akan mati selama berada di pusat latihan selama masih memiliki kekuatan sihir. Light pun mengucapkan terima kasih kepada Ellie. Berkat bantuannya, ia bisa bertarung dengan aman tanpa khawatir kehilangan nyawa. Ellie membalas bahwa semua ini bukanlah masalah baginya, karena demi Light itu sudah menjadi tugas yang wajar. Sambil berjalan mendekat, Light meminta maaf karena telah membuat Chaos menunggu. Chaos membalas dengan tegas agar Light tidak menganggap pertarungan ini sekadar latihan, karena itu justru akan menjadi penyesalan Light. Chaos menyatakan bahwa ia akan bertarung dengan serius, menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan dengan niat membunuh. Light tidak mempermasalahkan hal itu. Ia juga tidak berniat menahan diri. Itulah sebabnya sejak awal ia telah menyiapkan arena pertarungan sebaik mungkin. Light memperingatkan agar Chaos tidak berpikir bisa menang dengan mudah melawannya. Chaos menganggap Light hanya pandai bermain kata-kata, tetapi ia berharap kekuatan Light memang sebanding dengan ucapannya. Di kejauhan, Ellie memberi semangat kepada Light sambil mengamati jalannya pertarungan. Sementara itu, Orca secara terang-terangan menyatakan dukungannya, baik
kepada Chaos maupun kepada Light. Sambil mengangkat senjata sabitnya, Chaos berkata bahwa ia ingin memulai dengan pemanasan. Ia lalu melemparkan sabitnya yang berputar dengan sangat cepat ke arah Light. Namun bagi Light, serangan itu masih mudah dibaca. Ia pun langsung menahannya menggunakan kartu Triple Super Rare Stormwall. Akan tetapi di luar dugaan, sabit Chaos tetap berputar dan menembus Stormwall dengan mudah. Menyadari hal tersebut, Light segera melompat ke belakang untuk menjaga jarak. Ia menyadari bahwa senjata Chaos bukanlah sabit biasa dan pasti memiliki kemampuan tersembunyi. Saat Light masih berada di udara, Chaos sudah muncul di belakangnya dalam sekejap dan bersiap melancarkan pukulan. Namun berkat instingnya, Light menyadari serangan itu dan berhasil menangkisnya menggunakan tombaknya. Chaos tidak menyangka serangannya bisa ditahan, padahal ia telah menghapus hawa keberadaannya dengan sempurna. Light berkata bahwa justru karena pergerakan Chaos terlalu rapi, serangannya menjadi mudah diprediksi. Light lalu melancarkan serangan balasan dengan menggunakan kartu Triple Super Rare Earth Lancer. Seketika itu juga, banyak pilar tajam muncul dari tanah dan menghujani Chaos. Namun Chaos dengan mudah menghindari semuanya, bahkan memotong setiap pilar tajam tersebut menggunakan sabitnya. Saat melompat ke udara, Chaos melancarkan serangan balasan dengan memanggil peri api tingkat tinggi untuk membakar Light. Melihat hal itu, Light dengan cepat menggunakan kartu Triple Super Rare Hide Magic Counter, membuat seluruh serangan yang diarahkan padanya berbalik menyerang Chaos. Seketika itu, para peri api berbalik arah dan menghantam Chaos, menciptakan ledakan api besar yang melelehkan permukaan tanah di sekitarnya. Melihat Light yang mulai diunggulkan, Ellie langsung bersorak dan memuji kehebatannya sambil meminta agar Light terus menghajar Chaos yang telah bersikap sombong sejak awal. Di sisi lain, Orca mengingatkan Ellie bahwa pertarungan ini hanyalah ajang pembuktian kekuatan, bukan pertarungan hidup dan mati. Mendengar itu, Light hanya tertawa kecil melihat sikap Ellie yang berlebihan. Namun tak lama kemudian, Chaos justru terlihat baik-baik saja. Ia dengan santai membersihkan seluruh area di sekitarnya menggunakan sabitnya, lalu mengakui bahwa Light memang sosok yang hebat. Mendengar pengakuan tersebut, Light yang mengira Chaos sudah puas pun menawarkan untuk mengakhiri pertarungan. Akan tetapi, Chaos menolak tawaran itu karena merasa belum puas hanya sampai di titik ini. Ia mengatakan bahwa sejauh ini dirinya hanya memastikan apakah perlu bertarung serius atau tidak, dan sekarang saatnya memperlihatkan kekuatan penuhnya. Setelah berkata demikian, Chaos langsung mengaktifkan kekuatan sejati dari senjata sabitnya. Sekejap kemudian, muncul begitu banyak sabit milik Chaos yang melayang di udara. Dalam sekejap pula, sabit-sabit yang jumlahnya tak terhitung itu mulai berputar dan melesat ke arah Light dengan kecepatan luar biasa. Menyadari bahaya tersebut, Light segera menjaga jarak sambil menggunakan kartu Triple Super Rare Hide Magic Counter untuk mengembalikan serangan. Namun Light terkejut karena sabit-sabit itu sama sekali tidak terpengaruh dan tetap mengejarnya. Light pun berpikir, bagaimanapun dilihatnya, senjata itu bukanlah ilusi. Bahkan sihir perlindungannya dapat ditembus begitu saja. Sambil terus menghindari serangan, Light mulai menganalisis kemampuan sabit milik Chaos. Ia mengingat bahwa Stormwall merupakan sihir pertahanan fisik, sedangkan Hide Magic Counter berfungsi untuk memantulkan sihir. Tetapi keduanya tetap tidak mampu menghentikan serangan tersebut. Untuk memastikan dugaannya, Light mulai menangkis sabit-sabit itu secara langsung menggunakan tombaknya berulang kali. Dari situ, ia akhirnya menyadari bahwa sabit milik Chaos hanya dapat ditahan oleh senjata atau sihir yang berada di atas level tertentu. Selain itu, kemampuan sabit kekacauan tersebut tampaknya mampu membatalkan serangan fisik maupun sihir yang levelnya lebih rendah darinya. Chaos tidak menyangka Light dapat memahami kemampuan itu dengan begitu cepat. Ia pun menyadari bahwa Light jauh lebih cerdas dari yang ia perkirakan sebelumnya. Bagi Chaos sendiri, dengan levelnya yang sangat tinggi, ia secara alami kebal terhadap serangan apapun yang berada di bawah levelnya tanpa syarat. Ditambah lagi, sabit yang ia gunakan merupakan senjata yang sangat kuat, mampu bergerak bebas dari jarak jauh. Jika menghadapi lawan biasa, sabit-sabit tersebut sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat dan mudah. Chaos cukup terkejut karena Light mampu menyadari kemampuan sabit kekacauan dengan begitu cepat. Namun menurutnya, hal itu tetap tidak ada gunanya jika Light hanya terus menghindar. Jika situasinya seperti ini, maka kemenangan sudah berada di tangannya.
Setelah itu, Chaos mulai memanggil peri api, peri petir, dan peri es tingkat tinggi untuk menyerang Light secara bersamaan. Saat melihat itu, Light langsung berpikir bahwa jika ia kembali menggunakan Hide Magic Counter untuk menghentikan para peri, maka serangan sabit justru akan mengenainya. Namun jika ia memilih fokus bertahan dari sabit, maka serangan sihir para peri akan menghantamnya. Bagi Light, meskipun strategi Chaos terbilang umum, cara bertarungnya cukup merepotkan. Justru hal itu membuat Light merasa terhibur, mengingat biasanya lawan tandingnya selalu ragu dan segan saat berlatih dengannya. Berbeda dengan Chaos, yang bertarung sungguh-sungguh tanpa sedikit pun keraguan. Meski begitu, menurut Light, dengan serangan seperti ini mustahil Chaos bisa mengalahkannya. Karena itu, Light langsung menggunakan kartu Ultra Rare Dimensional Bomb. Seketika, sebuah ledakan dimensi tercipta, membuat ruang di sekitarnya menyusut dalam sekejap. Ketika dimensi yang terdistorsi itu berusaha kembali ke bentuk semula, terciptalah ledakan energi dahsyat yang melepaskan gelombang kejut luar biasa, meluluh lantakan seluruh serangan milik Chaos yang mengarah ke Light. Namun, Dimensional Bomb memiliki kelemahan besar karena ledakan tersebut juga dapat mengenai penggunanya sendiri. Akan tetapi, tepat sebelum gelombang energi itu menghantamnya, Chaos segera menggunakan tangan kekacauan untuk menyerap seluruh energi ledakan yang mengarah padanya. Setelah itu, ia menggunakan tangan kanan penciptaan untuk melancarkan serangan balasan berupa gelombang laser mematikan. Serangan itu melesat dengan kecepatan tinggi, menghancurkan lapisan pertahanan sihir Light, lalu menghantamnya dengan telak hingga membuat Light terpental jauh. Melihat Light terluka, Ellie langsung berteriak memanggil namanya dengan panik. Sementara itu, Light akhirnya mulai memahami kemampuan Chaos. Ia menyadari bahwa Chaos mampu menyerap energi dari Dimensional Bomb dan kemudian melepaskannya kembali sebagai serangan balasan. Dengan kata lain, Chaos sengaja memancing Light untuk menggunakan sihir berskala besar, menyerap energinya, lalu memanfaatkannya untuk menyerang balik sambil tetap menekan dengan sabit kekacauannya. Meski Light terus fokus bertahan, tembok pertahanannya yang sudah berada di tingkat maksimal tetap berhasil ditembus akibat serangannya sendiri yang diserap dan dikembalikan oleh Chaos. Light sebenarnya bisa memulihkan diri menggunakan sihir penyembuhan, tetapi karena Chaos menantangnya untuk membuktikan kelayakannya, ia memilih untuk tidak menyerah begitu saja. Tanpa ragu, Light langsung melesat maju dan melayangkan tinju kuat ke wajah Chaos. Chaos yang menerima pukulan tersebut langsung terpental dan mengalami luka, tetapi ia tetap mampu berdiri dan melanjutkan pertarungan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Light bisa menahan serangan sihir sebesar itu dan masih sempat membalas dengan serangan fisik. Menurut Chaos, Light memang sosok yang luar biasa. Mendengar pujian tersebut, Light menatap Chaos dan bertanya dengan tenang, apakah sekarang Chaos sudah bisa mengakui kekuatannya? Chaos pun menjawab bahwa dirinya memang terkejut melihat pergerakan Light yang mampu menemukan celah dan langsung melancarkan serangan balasan. Namun baginya, pertarungan ini baru saja dimulai. Ia kemudian menjelaskan bahwa kemampuan miliknya, Genesis of Chaos, mampu menyerap dan melepaskan kembali hampir semua jenis sihir serangan. Karena Light pada dasarnya bertarung sebagai penyihir kartu, sementara dirinya adalah petarung serba bisa, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, maka meskipun terdapat perbedaan level yang cukup tinggi di antara mereka, selama ia memiliki Genesis of Chaos, serangan sihir Light tidak akan banyak berarti. Terlebih lagi, ia masih diunggulkan dalam pertarungan jarak dekat. Mendengar hal itu, Light hanya tersenyum tipis lalu membalas bahwa sayangnya Chaos tidak sedang berhadapan dengan penyihir biasa yang bisa ia taklukkan dengan level rendahan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah penyihir Unlimited Card, sehingga Chaos tidak seharusnya meremehkannya atau menganggap dirinya masih memiliki batasan seperti penyihir pada umumnya. Setelah itu, Light langsung mengaktifkan sejumlah kartu double dan triple super rare untuk mempercepat pikirannya, mempertajam insting, meningkatkan kecepatan gerak, memperkuat pertahanan, serta mendongkrak kekuatan fisiknya. Light menjelaskan bahwa gift Unlimited Gacha miliknya tidak hanya berisi sihir serangan semata. Ia tidak peduli seberapa banyak sihirnya diserap, karena jika ia melepaskan beberapa mantra secara bersamaan, ia yakin bisa membunuh Chaos. Namun karena pertarungan ini bukan untuk saling membunuh, tujuan utamanya hanyalah menghancurkan kesombongan Chaos yang selama ini dibanggakan. Chaos pun tak habis pikir melihat Light yang seorang penyihir justru memilih bertarung secara nekat dengan tangan kosong. Meski begitu, ia mengakui keberanian Light, terutama karena ia tetap maju meskipun berada dalam posisi yang tampak tidak menguntungkan. Di matanya, Light memang masih memiliki semangat tempur yang luar biasa.
Saat itu, Light dan Chaos berdiri saling berhadapan, sama-sama siap untuk bertarung menggunakan tangan kosong. Begitu pandangan mereka saling bertemu, keduanya langsung melancarkan serangan secara bersamaan. Tinju mereka saling menghantam, membuat keduanya menerima kerusakan dan terpental ke belakang. Namun tanpa memberi waktu jeda, mereka segera bangkit dan kembali menyerang. Kali ini tendangan mereka saling beradu, disusul rentetan pukulan cepat yang terus berulang. Terkadang Light berhasil menyerang lebih dulu, lalu Chaos membalas dengan serangan balik dan pertukaran serangan itu terus berlangsung beberapa kali tanpa henti. Meski menerima luka, Light justru tertawa sambil terus melancarkan pukulan ke arah Chaos. Di sisi lain, Chaos pun terlihat sama menikmatinya, membalas serangan Light dengan tinju kuat yang menghantam wajahnya tanpa ragu. Melihat keduanya terus beradu pukulan, Ellie merasa bingung mengapa Light justru tertawa di tengah pertarungan sengit itu. Sementara itu, Orca berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar pertarungan, melainkan bentuk pemahaman di antara dua pria yang saling mengakui kekuatan satu sama lain melalui tinju mereka. Menurut Orca, inilah nada pertarungan yang selalu ingin ia dengarkan selamanya. Singkat cerita, pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Light. Saat itu, Chaos tampak kelelahan dan tergeletak di tanah. Sambil mengulurkan tangannya, Light bertanya, apakah Chaos kini sudah mau mengakuinya? Sambil menggenggam tangan Light, Chaos menjawab bahwa dirinya telah mengakui kekalahan dan bersedia melayani Light sebagai tuannya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa jika suatu hari Light melemah atau membuatnya kecewa, jangan berharap ia akan tetap tunduk. Menurutnya, Light harus selalu mengingat hukum alam, di mana yang kuat akan melahap yang lemah. Mendengar hal itu, Light hanya tertawa kecil dan berkata bahwa ia akan terus berusaha melakukan yang terbaik. Karena pertarungan telah usai, Ellie pun mendekat dan memuji kemenangan Light yang begitu hebat dan keren. Light berterima kasih pada Ellie, meskipun ia merasa kemenangan ini diraih karena Chaos masih menahan diri. Light menambahkan bahwa jika dirinya tidak menggunakan unlimited gacha, maka pertarungan itu tidak akan mudah dimenangkan. Orca pun ikut berbicara dan berkata bahwa Light tidak perlu merendahkan dirinya sendiri, karena Chaos sudah bertarung cukup serius, dan kemenangan tersebut memang pantas untuk dibanggakan. Kemudian Light bertanya apakah Orca juga ingin bertarung sebagai pembuktian kekuatan. Orca menjawab bahwa hal itu tidak perlu, karena ia tidak bisa meniru sikap Chaos. Ia juga khawatir jika sampai melukai Light yang merupakan tuannya, hal itu justru akan membuat Light kecewa padanya. Mendengar ucapan tersebut, Chaos merasa tersinggung dan meminta Orca agar menjaga ucapannya. Namun Orca melanjutkan dengan tenang bahwa meskipun Chaos sering berbicara tentang hukum alam, secara tersirat ia justru menunjukkan bahwa yang kuat seharusnya melindungi yang lemah, bukan membebani mereka. Menurut Orca, karena Chaos tidak pandai berterus terang, ia justru menunjukkan kepeduliannya lewat sikap yang berlawanan. Oleh sebab itu, Orca berniat menjadi perantara agar Light bisa memahami tindakan Chaos yang sulit mengakui perasaannya sendiri. Karena Orca terus mengomentarinya, Chaos menyuruhnya berhenti berbicara sembarangan, karena itu sama saja dengan menantangnya bertarung. Namun Orca mengabaikan perkataan Chaos dan lebih memilih memainkan musiknya daripada meladeni tantangan. Menurut Light, jika perkataan Orca barusan benar, maka itu berarti Chaos sebenarnya sangat peduli pada rekan-rekannya. Hanya saja ia terlalu malu untuk mengakuinya, dan justru bersikap sebaliknya. Kemudian Ellie berkata bahwa karena pertarungan telah dimenangkan oleh Light, maka mereka bisa melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tertunda. Ellie pun memberitahu bahwa nantinya Chaos dan Orca akan bertugas sebagai pelayan dari penyihir menara dan akan tampil di permukaan. Selain itu, Orca akan berperan sebagai kakak, sementara Chaos menjadi adiknya. Dan itulah identitas sementara yang akan mereka gunakan berdua. Mendengar keputusan tersebut, Chaos berkata bahwa dirinya memang kalah dari Light, tetapi itu tidak berarti ia akan mematuhinya secara mutlak. Ia juga mempertanyakan alasan mengapa dirinya harus memainkan peran kakak beradik dengan Orca. Ellie kemudian menjelaskan bahwa hal itu karena tubuh Chaos berukuran hampir sama dengan Light, sementara peran Light sebagai Dark di permukaan masih belum dikenal memiliki keluarga. Oleh sebab itu, akan jauh lebih masuk akal jika Chaos berperan sebagai adik. Saat itu, Chaos tetap keberatan dengan keputusan tersebut. Menurutnya, ia hanya akan mematuhi Light saja, karena itulah hukum alam yang ia yakini.
Meski begitu, sebagai kompromi, ia bersedia menganggap Orca sebagai kakaknya hanya ketika mereka berada di permukaan. Orca menanggapi dengan santai dan berkata bahwa ia tidak keberatan jika Chaos memanggilnya kakak bahkan mulai sekarang. Chaos tidak menolak hal itu, tetapi ia menegaskan bahwa Orca setidaknya harus bisa mengalahkannya seperti Light. Sambil memainkan biolanya, Orca hanya tertawa kecil dan merasa hal itu terlalu sulit baginya. Tak lama kemudian, Nazuna tiba-tiba masuk ke ruang latihan dengan wajah bingung, mempertanyakan mengapa Light berada di ruang latihan. Light pun menjelaskan bahwa dirinya baru saja memanggil 2 kartu baru. Nazuna kemudian memperkenalkan dirinya, dan Orca serta Chaos pun ikut memperkenalkan diri mereka juga. Ellie lalu menambahkan bahwa Light baru saja memenangkan pertarungan melawan Chaos. Ellie pun memberikan usulan lain, karena Nazuna dikenal sebagai salah satu bawahan terkuat. Bagaimana jika ia memperlihatkan kekuatannya dengan menguji Chaos dan Orca secara langsung? Menurut Ellie, hal itu tidak sulit dan cukup dilakukan sebatas uji kekuatan saja. Nazuna menjawab bahwa hal itu bukan masalah baginya. Namun Light yang mendengar ide tersebut langsung meminta Ellie agar tidak melibatkan Nazuna sejauh itu. Sambil menatap Nazuna, Chaos berkata bahwa ia tidak mempermasalahkannya. Ia justru merasa tertarik mengingat Nazuna disebut sebagai yang bawahan terkuat di Abyss. Di sisi lain, Orca dengan santai menyatakan bahwa ia tidak berniat ikut bertarung dan tetap lebih memilih bermain musik daripada berkelahi. Dengan begitu, Chaos harus bertarung sendirian melawan Nazuna. Ellie tampak senang mendengar keputusan itu dan meminta Nazuna agar tidak menahan diri serta bertarung dengan kekuatan penuh di awal. Light yang merasa khawatir kembali meminta Ellie agar tidak berlebihan. Namun Chaos justru menyuruh Light untuk tidak khawatir karena meskipun perbedaan level mereka cukup jauh dan Nazuna sulit dikalahkan, itu bukan berarti mustahil. Ia pun menyatakan akan bertarung sekuat tenaga melawan bawahan terkuat di Abyss. Karena keduanya telah bersiap, pertarungan pun dimulai. Tanpa menahan diri sejak awal, Nazuna langsung menggunakan kekuatan senjata Prometheus untuk membengkokkan realitas dan menciptakan banyak salinan dirinya. 5 Nazuna yang sama kuatnya langsung bersiap menyerang. Melihat hal itu, Chaos terkejut dan tidak sempat bereaksi. Ia hanya bisa pasrah ketika kelima Nazuna menghajarnya secara bersamaan tanpa memberi celah untuk membalas. Hingga akhirnya, Chaos dibuat babak belur oleh Nazuna. Sementara Ellie tampak senang dan menertawakannya dari belakang. Dalam hati, Chaos mengakui bahwa Nazuna tidak bisa dikategorikan sebagai kuat atau lemah, melainkan lebih pantas disebut monster tak masuk akal dalam wujud humanoid. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di pelabuhan aliansi Beastmen, terlihat sebuah bangunan di sekitar dermaga yang dipenuhi manusia korban penculikan. Mereka tampak kelaparan dan tidak terurus. Di sana, Mia menggunakan sihirnya untuk menciptakan air dan memberikannya kepada beberapa anak kecil yang kehausan. Anak-anak itu tampak sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih. Dengan senyum lembut, Mia berkata bahwa itu hanyalah sedikit bantuan dan akan lebih baik jika air tersebut dibagikan kepada yang lain juga. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.